Apa yang kalian ketahui tentang Palestina? Bagaimana fakta dan sejarah Palestina? Dan simak video kali ini sampai selesai. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Palestina adalah sebuah wilayah geografis di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Nama Palestina digunakan oleh penulis-penulis Yunani kuno dan kemudian digunakan untuk Provinsi Romawi Syria Palestina, Provinsi Romawi Timur Palestina Prima, dan Provinsi Umayyah dan Abbasiyah Jun Filastin. Wilayah ini juga dikenal sebagai Tanah Israel, Tanah Suci, Levan Sejarah, Cisjordan, dan secara historis dikenal dengan nama-nama lainnya seperti Kanaan, Suria Selatan, dan Kerajaan Yerusalem. Berikut 6 fakta tentang negara Palestina. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Invoice, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice Indonesia. Sejarah Palestina terletak di lokasi yang sangat strategis di antara Mesir, Suriah, dan Jazirah Arab, dan tempat lahirnya agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Wilayah ini mempunyai sejarah yang panjang sebagai persimpangan untuk agama, budaya, perdagangan, dan politik. Wilayah ini telah dikuasai oleh berbagai bangsa, yaitu orang Mesir kuno, bangsa Kanaan, Bani Israel, orang Assyria, Babilonia, Farsi, Yunani kuno, Romawi, Romawi Timur, Kekhalifahan Arab Sunni, Kekhalifahan Fatimiyah Syiah, orang Salibi, Ayyubiyah, Mamluk, Turki Utsmani, orang Britania, orang Israel modern, dan bangsa Palestina. Batas-batas dari wilayah Palestina selalu berubah sepanjang sejarah, dan terakhir kali ditetapkan pada zaman modern oleh persetujuan batas Prancis Britania pada tahun 1920 dan nota Transjordania pada tanggal 16 September 1922 selama periode mandat Palestina. Dan yang paling menyedihkan, sekarang wilayah Palestina terdiri dari negara Israel dan negara Palestina. Sejarah Islam di Palestina. Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah Palestina selama awal penaklukan Islam pada abad ke-7, ketika tentara dari Jazirah Arab di bawah Kekhalifahan Rasidin menaklukkan wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Bizantium. Palestina mulai berada di bawah pengaruh Islam ketika ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menunjukkan toleransi yang besar kepada penduduk daerah ini tanpa membeda-bedakan agama yang mereka anut. Umat Kristen dan Islam dapat hidup berdampingan karena dari awal kedatangan kaum muslim ke Palestina bukan membawa jiwa perang tetapi dengan perdamaian dan kasih sayang. Islam menjadi agama mayoritas di Palestina pada abad ke-9. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kedamaian dan ketertiban terus terjaga di Palestina. Umat Islam juga tidak pernah memaksakan umat lain untuk memeluk Islam. Di samping itu, penduduk Palestina segera mengadopsi kebudayaan Arab. Dari segi bahasa misalnya, sebelum kedatangan Islam bahasa Aramea digunakan secara luas di Palestina. Namun setelah dikuasai Islam, bahasa yang digunakan berganti menjadi bahasa Arab sampai saat ini. Dan sebagai hasil dari kebangkitan Kesultanan Utsmaniyah dari tahun 1516 sampai tahun 1917, bangsa Turki Utsmaniyah memerintah dalam sejarah Palestina. Kepemimpinan mereka diperkuat dan memastikan sentralitas dan pentingnya Islam sebagai agama dominan di wilayah Palestina. Keistimewaan dan letak strategis Palestina. Karena lokasinya terletak di pertengahan negara-negara Arab, Palestina membentuk kombinasi geografis yang natural dan humanistik bagi medan terestrial yang luas, yang memuat kehidupan orang-orang asli Badui di wilayah selatan dan masa pendudukan yang sudah lama di bagian utara. Tanah Palestina punya keistimewaan dibanding dengan daerah lain karena merupakan bagian dari tempat diturunkannya semua agama samawi. Tempat di mana peradaban kuno muncul, menjadi jembatan aktivitas komersial dan tempat penyusupan ekspedisi militer di sepanjang era bersejarah yang sangat berbeda. Lokasi strategis yang dimiliki oleh Palestina sangat memungkinkan untuk menjadi faktor penghubung antara berbagai benua di dunia pada saat zaman kuno mulai dari Asia, Afrika, dan Eropa. Palestina juga menjadi tempat yang dijadikan pintu masuk bagi perjalanan ke negara-negara tetangga. Palestina menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak zaman dahulu,
Selain itu, Palestina juga mempunyai lokasi sentral atau pusat yang memikat sebagian orang yang mau bermukim dan hidup dalam kemakmuran. Kota suci Yerusalem. Yerusalem adalah satu dari 3 kota suci dalam Islam setelah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Haram Al-Sharif, Komplek Al-Haram di Yerusalem dipercaya oleh umat muslim sebagai lokasi saat Nabi Muhammad SAW naik menuju jannah atau surga. Keyakinan Islam yang diterima secara luas ini memunculkan kepentingan religius dan spiritual mereka dari Quba Sahroh dan Masjid Al-Aqsa yang berdekatan. Dan pada tahun 1922, Inggris menciptakan Majelis Tinggi Islam yang diperintahkan di Palestina dan menunjuk Amin Al-Husaini pada tahun 1895 sampai 1974 sebagai Mufti Agung dari Yerusalem. Dewan tersebut dihapuskan pada tahun 1948. Inggris memindahkan pemerintahan Islam ke tanah Hasimiyah yang berbasis di Yordania dan bukan di Bani Saud. Hasimiyah menjadi penjaga resmi tempat suci umat Islam di Yerusalem dan sekitarnya. Penjagaan sangat kuat dilakukan saat Yordania menguasai tepi barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1948 sampai 1967. Dan saat ini hanya umat muslim yang diperbolehkan sholat di Bukit Bait Suci yang dikelola oleh Wakaf Islam, sebuah badan administratif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan Islam di wilayah Bukit Bait Suci. Teritorial Palestina. Teritorial Palestina yang diduduki adalah deskripsi yang sering digunakan untuk mendeskripsikan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dan jalur Gaza yang diduduki atau berada di bawah kontrol Israel. Pemerintah Israel menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah sengketa. Teritorial tersebut melalui subjek untuk negosiasi masa depan didefinisikan oleh garis hijau. Istilah teritorial Palestina yang diduduki digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi internasional lainnya antara tahun 1998 sampai 2013 dalam rangka merujuk kepada Otoritas Nasional Palestina. Dimulai pada tahun 2012, Sekretariat PBB menggantinya dengan istilah Negara Palestina. Namun ISO mengadopsi perubahan nama tersebut pada tahun 2013. Namun pada Agustus tahun 2015, Dewan Keamanan PBB masih menganggap Palestina sebagai negara non-berdaulat. Israel menduduki teritorial tepi barat dan jalur Gaza pada Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan sejak itu mengambil kontrol wilayah tersebut. Dan sebelumnya, teritorial tersebut masing-masing diduduki oleh Yordania dan Mesir sejak pendirian Israel pada tahun 1948. Hubungan Indonesia dengan Palestina. Hubungan antara Indonesia dan Palestina adalah hubungan yang sudah sangat erat dan sangat akrab. Indonesia menolak untuk mengakui negara Israel hingga kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina. Indonesia sangat membela hak dan kebebasan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sejak awal, Indonesia bersikap sangat bermusuhan terhadap Israel dan menolak menjalin hubungan dengan Israel. Presiden Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasser Arafat telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993. Dan pada saat jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Israel. Namun Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya pada bulan Agustus tahun 2001 dan setelah itu tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel. Dan sejarahnya pada tahun 1988 Indonesia menyambut baik deklarasi kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina di Aljazair dan telah mengakui negara Palestina pada 16 November 1988. Setahun kemudian Indonesia dan Palestina menandatangani kesepakatan bersama pada dimulainya hubungan diplomatik Indonesia-Palestina di tingkat kedutaan besar pada 19 Oktober 1989. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas dan pejabat PLO Farouk Kadomi. Itulah tadi 6 fakta tentang negara Palestina, yang sebenarnya masih banyak lagi tentang fakta-fakta yang lain, seperti perhatian dunia yang sekarang tertuju pada jalur Gaza Palestina.
dengan keadaan yang terus memanas dan pertikaian antara milisi partai Hamas dengan tentara Israel yang sampai saat ini belum berakhir. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video dari Invoice Indonesia.